Kalau Yesus itu bisa membunuh setan-setan itu dengan nafas mulut, memang mulutlah yang mengeluarkan nafas. Tapi secara anatomi tubuh manusia, bagian mana tubuh kita menghasilkan nafas? Ayo nggak usah ragu-ragu. Paru, Pak. Paru-paru di mana? Di tubuh. Jadi bisa bayangkan, kalau pakai istilah medis, Yesus sampai hari ini sedang sesak napas. Loh, betul nggak? Dia nggak bisa bernafas karena tubuhnya masih tercerai-berai di dunia. Jadi dia tunggu begitu lama. Kisah Rasul 3:21. Coba lihat Kisah Rasul 3:21. Kristus itu harus tinggal di surga. Nah ini, siapa yang mengharuskan? Karena lalu sampai kapan dia tinggal di sana? Sampai kapan? Ayo baca sampai dipulihkannya apa? Nah, segala sesuatunya kita harus cari. Seperti yang difirmankan, nubuatkan nabi-nabi yang kudus pada perjanjian lama atau masa yang lalu. Saya ingat tahun 85 ketika Bob Wine datang pertama kali ke Indonesia, dia khotbah ayat ini. Maka lahirlah gereja GKPB dan lahirlah gereja Maranatha. Banyak pendeta menggunakan ayat ini. Jimmy Untoro berkali-kali menggunakan ayat ini. Tapi seringkali kita lupa. Jadi Kristus terus tinggal di surga. Sampai kapan dia di sana? Maka itu kedatangan Tuhan Yesus tidak ditentukan oleh tanggal, hari, bulan, dan tahun. Tapi kedatangan Yesus ditunggu oleh sebuah keadaan, sebuah kondisi, yaitu kondisi pemulihan. Tadi kita sudah baca di 2 Tesalonika 2 ayat 8. Kapan setan-setan itu kalah? Kalau Yesus datang, baru dia bisa bernafas. Nah, kapan dia bisa datang? Masih ingat Yesus pernah berkata, dan seringkali banyak gereja salah nafsirkan itu, serigala ada lubangnya. Masih ingat terus? Burung ada sarangnya, tapi anak manusia nggak punya apa? Tempat untuk meletakkan kepalanya. Di mana salahnya? Yesus bukan nggak punya tempat untuk tidur, salah. Jelas dikatakan anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Mengapa? Kepala itu di tubuh, bukan di toko. Mengapa dia nggak bisa meletakkan kepalanya? Karena tubuhnya belum terbentuk, masih tercerai-berai kemana-mana begini. Bahkan tambah lama, tambah gendeng, tambah gila gereja ini. Saya sampai jengkel gereja saya. Menyedihkan. Begitu saya harap namanya new life, betul-betul new life, jangan cuma namanya saja. Jangan sampai new life jadi gereja alternatif. Karena banyak orang kesan gereja itu kayak restoran. Ini ada restoran baru bukanya, Pak. Masalahnya enggak. Ini tuh model orang sekarang itu ada gereja baru bukanya, Pak. Betul nggak saudara kita lihat itu? Menyedihkan sekali. Karena Tuhan dibuat mainan sekarang. Jadi yang bisa mengalahkan setan itu jelas bukan Yesus, tapi siapa? Kita. Maaf, saya cuma mengingatkan, bukan merendahkan. Masih ingat 555? Masa lupa? 5 Mei 2005 dicanangkan jadi hari transformasi tahun masuk Indonesia. Berapa miliar biayanya? Ngeri sudah mau 2008. Makin hancur negara ini. Kenapa? Karena kita salah konsep. Yang bisa mentransform Indonesia bukan karena kita berdoa, karena kita bersatu sebagai gereja. Dan dari kesatuan itu Yesus akan segera datang.
Jadi selama Yesus tidak datang, setan akan terus menjadi seperti ini. Akan terus dan terus. Dan setan akan pernah berhenti. Jadi setan itu sedang seenak-enaknya bekerja karena nggak ada yang ganggu. Saya ingat Gus Dur, kenapa saya tertawa sendiri. Waktu Gus Dur masih jadi presiden, suatu hari dia pernah ngomong, saya nggak tahu apa itu waktu hari ulang tahun Polri atau pas pokoknya bicara soal polisi. Karena bicara begitu rusaknya negara ini, polisi pun nggak karu-karu. Padahal polisi itu adalah pintu pertama untuk bangsa di negara manapun itu dapat pertolongan. Karena sebelum ke pengadilan kamu harus polisi dulu, bukan? Baru diusut. Nah, Gus Dur berkata gini, cuma ada 3 polisi yang benar di Indonesia. 1, almarhum Jenderal Polisi Hugeng, ya sudah mati. 2, polisi tidur. 3, patung polisi. Aduh, Gus Dur ini minta ampun ngomong. Dan itu betul. Ya karena dia presiden gak ada yang ngeritik polisinya. Waktu saya dengar itu bilang saya terlalu betul. Nah, sama seperti dunia. Yang jadi polisi untuk menghentikan setan itu gereja. Jadi sama kalau satu negara polisinya nggak betul, kejahatan pasti bertambah, kriminalitas pasti bertambah. Sama kalau gereja sebagai polisinya dunia ini nggak becus, ya itu tadi kayak polisi tidur dan patung polisi kita ini. Ya setan mana yang takut tidur terus? Nama kamu siapa? Valerie, kamu umur berapa? 12 Terus dengerin serius bener, anaknya siapa? Oh, anaknya Agnes. Pantas ngomong. Papamu yang mana? Oh, Jakarta. Serius betul dia dengerin. Hebat kamu, Valerie. Ya, simpen baik-baik. Saya kan suka memperhatikan anak-anak kecil. Ya. Dan Yesus berkata belajar dari mereka. Nah, inilah faktanya, saudara. Jadi setan nggak akan bisa kalah, Pak, betul nggak bisa. Maka itu setiap hari ketika saya makin dengar banyak berita begini begitu, istilah Jawa cemang alus dodo. Kapan gereja ini bersatu tuh kapan? Nggak bisa. Nggak ada jawaban lain karena Alkitab tidak bicara ada cara lain setan kalah, hanya saja. Wahyu 19 kan. Dari mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Wahyu 19 ayat 6 sampai 16. Kita menemukan sebuah fakta surga mantu istilahnya. Karena hari itu ada perkawinan anak domba. Nah, kita bersyukur Pastor Garrett Hansen mengarang lagu ini. Ya, hari perkawinan anak domba itu lagu saya suka sekali. Nah, satu-satunya ayat dalam Alkitab, satu-satunya, bukan dua. Langsung ke ayat 16 nih. Satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita bahwa Yesus itu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, itu cuma ayat ini. Tidak ada ayat lain. Orang Kristen hebat kalau menyebutkan Yesus Raja, Tuhan segala Tuhan. Ayo teriak, satu kali gitu. Wah, hebat. Saudara, kalau cuma kita teriakkan, setan itu nggak bergeming, dia cuma senyum. Karena hanya meneriakkan Yesus Raja segala raja, Tuhan dan segala Tuhan, setan itu nggak kalah. Setan akan kalah kalau Yesus betul-betul jadi Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. The King of Kings, the Lord of Lords. Nah, Wahyu 19 inilah satu-satunya pasal dalam Alkitab yang memberitahukan kapan, di mana, dan bagaimana Yesus bisa menggunakan otoritas ini. Dan tidak ada pasal lain di Alkitab yang menjelaskan. Nah, yang begini nih gereja nggak pernah buka. Yang dibuka cuma ayo buka dana, kita beli gedung. Sound system aja ada yang 4 miliar, saudara. Itu soundnya belum alat musik.